Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, saya Iqbal Mindarsa dan rekan saya Rista Laria, Melta Septa, dan Azmi Lesviana akan menjelaskan mengenai arsitektur topologi jaringan Kanarnet yang sempat kami rancang di Cisco Packet Tracer. Yang pertama kita harus mengetahui dulu outline dari presentasi kita. Yang pertama adalah latar belakang proyek. Yang kedua, gambaran umum topologi. Ketiga, komponen jaringan. Keempat, hierarki layer. Kelima, alur koneksi data. Yang keenam, IP addressing. Yang ketujuh, konfigurasi dan fitur. Yang kedelapan, kesimpulan dan rekomendasi. Nah, beberapa outline ini, beberapa pembahasan ini akan dibagi 4 sesuai dengan jumlah anggota tim. Yang pertama, kita akan membahas mengenai latar belakang. Kenapa sih kita mengambil topik tentang jaringan Kanarnet yang berada di Dusun Marga Karya seperti itu. Baik, jadi jaringan Kanarnet di Desa Marga Karya ini telah melayani hingga 50 sampai 70 pengguna dengan rata-rata aktif 20 sampai 30 user pada jam sibuk. Nah, untuk mengoptimalkan layanan ini, kami merancang sebuah infrastruktur jaringan yang kami coba terapkan di Cisco Packet Tracer dengan menggunakan topologi hierarki yang terdiri dari cloud internet, modem, router, switch, wireless router, hingga end user. Seperti itu. Pertama-tama kita harus tahu di Desa Marga Karya, tepatnya khususnya jaringan Kanarnet, jangkauannya tidak merata. Jadi tidak semua orang, tidak semua masyarakat mendapat sinyal yang optimal dari satu titik seperti itu. Jadi titik akses point di Dusun Marga RT sekian itu masih belum mampu mencakup semua masyarakat seperti itu. Masih ada yang belum mendapatkan sinyal yang optimal sehingga kita perlu menambahkan router kayak gitu, menambahkan akses point baru seperti itu agar semuanya terbagi secara merata. Selanjutnya beban jaringan di puncak. Jadi jaringan Kanarnet ini sering down apabila pengguna aktif mencapai 20 hingga 30 user. Itu biasanya terjadi di jam malam, di jam istirahat. Selanjutnya distribusi trafik. Jadi belum ada pembagian bandwidth baik itu per user atau per bit, per megabyte kayak gitu belum ada. Jadi sehingga itu yang membuat performa ini bisa down ketika sewaktu-waktu diakses oleh 30 sampai 20 sampai 30 user secara bersamaan gitu. Lalu selanjutnya ada manajemen akses di mana sistem voucher ini masih untuk internet saja dan belum terbagi untuk seperti streaming, voucher untuk internet doang, voucher untuk streaming, voucher untuk belajar seperti itu. Jadi dia masih nyatu semuanya sehingga ini belum dirancang memenuhi kebutuhan pengguna. Yang kedua, kami merancang sebuah gambaran umum topologi ya. Nah, bisa kita lihat di sini. Atau mungkin jika ingin melihat lebih jelas, saya akan buka langsung di Cisco Packet Tracer. Nah, ini adalah gambaran dari Cisco Packet Tracer. Jadi di sini yang pertama ada Internet Service Provider. Jadi dia provider internetnya. Ini Telkomsel ya, IndiHome. Nah, lalu ada modem IndiHome. Dia sebagai bridge modem to ISP ya. Jadi selanjutnya ada router mikrotik di mana router mikrotik ini kita dapat mengatur quality of service-nya berapa. Lalu vouchernya kita bisa generate di sini menggunakan mikrotik dan sehingga
orang-orang bisa mengakses voucher dengan IP yang tersedia seperti itu. Sini ada 1 router, 2 switch, dan 4 access point. Baik, mari kita bedah satu-satu. Coba kita klik internet service. Ya, di sini config-nya kita pakai oke, mana dia? Kita pakai DSL ya. Sehingga di modem PT-nya bentar. Oke, kita cek router mikrotiknya dulu. VLAN. Oke, di sini ada beberapa 2 switch ya. Sebentar, switching. Ini ada switching. Kita bisa tambahkan VLAN-nya ini. Ada 3 port Ethernet ya. Ini kita coba cek switch-nya. Tekan ring. Oke. Jadi untuk sarannya ini ditambah baik itu switch-nya itu ditambah sehingga kita bisa menambahkan akses point baru seperti itu. Seperti ini. Ini end usernya, ini berbasis hotspot. Kenapa saya pilih WRT300N? Karena ini bisa bisa tersambung dengan banyak klien kayak gitu. Kalau kita pakai access point yang biasa, itu cuma ada 2 port sehingga tidak efisien, tidak bisa mencakup semua pengguna seperti itu. Jadi kalau kita pakai WRT300N routernya di sini wireless atau hotspot ya, dia bisa mencakup banyak klien. Jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya seperti ini untuk routernya, untuk topologinya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Dipersilakan. Sini saya menjelaskan bagian ketiga yaitu komponen jaringan. Di sini ada Cloud O yaitu merupakan simulasi koneksi internet atau ISP. Dalam Cisco Packet Tracer digunakan untuk mensimulasikan jaringan internet atau ISP yang menghubungkan jaringan lokal ke dunia luar. Terus ada DLS modem. Selanjutnya terus ada Swiss 0 dan 1. Ini yaitu untuk mendistribusikan koneksi 2 wireless router masing-masing. Switch ini mengelola lalu lintas data agar perangkat dalam satu jaringan lokal atau LAN. Terus ada DSL modem. Sini untuk meneruskan koneksi ISP ke router utama dan mengubah sinyal dari ISP menjadi sinyal yang bisa diproses oleh router di jaringan lokal. Terus ada wireless router di sini untuk sebagai access point persona, terdiri dari 4 unit yaitu WRouter 1,
0, WiRouter 3, WiRouter 4, dan WiRouter 5. Setiap wireless router melayani koneksi WiFi untuk area atau zona tertentu. Terus ada router 2. Di sini merupakan core router atau router utama yang menangani antara lain yaitu routing, menentukan jalur antar jaringan, terus NAT menerjemahkan IP private ke IP public. Terus ada selanjutnya tugasnya router kedua ini DHC, memberikan IP otomatis ke perangkat klien. Terus ada firewall, memfilter lalu lintas jaringan demi keamanan. Terus ada yang terakhir ada klien. Klien di sini bertugas untuk sebagai perangkat end user yang menggunakan jaringan terdiri dari laptop, PC, PT, smartphone, dan PT. Perangkat ini yang digunakan untuk mengakses internet melalui jaringan yang telah dibangun. Sekian yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan bagian keempat, yaitu hierarki layar jaringan. Pada hierarki ini terdapat 3 layer. Yang pertama itu ada layer core, di mana ini adalah otak jaringan. Semua trafik internet akan masuk dan keluar melalui router ini. Dia yang membagi IP, mengatur kecepatan, dan menjaga keamanan. Yang selanjutnya itu layer kedua itu ada distribution layer. Nah, pada distribution layer ini dia menyalurkan koneksi dari core ke semua zona RT. Nah, setelah dari core, koneksi dibagi oleh 2 switch ke 4 zona RT. Nah, bayangkan misalkannya switch ini seperti manajer yang akan meneruskan perintah ke tim lapangannya. Kemudian ada layer ketiga yaitu access layer, di mana disinilah warga benar-benar akan merasakan manfaatnya, di mana 4 wireless router ini akan memancarkan Wi-Fi ke HP dan laptop warga. Kemudian masing-masing satu router per RT ini akan disalurkan, jadi tidak ada lagi blank spotnya. Nah, jadi akses layer ini adalah titik koneksi langsung menuju kliennya, di mana akan tersambung ke HP atau laptop pengguna. Baik, yang selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Sebelumnya perkenalkan, saya Sumirisbiana dengan NIM 23 11080. Di sini ada alur koneksi data, perjalanan data dari klien hingga ke internet. Nah, di sini ada yang pertama ada klien, di mana klien ini menggunakan HP, laptop, bahkan PC. Selanjutnya akan beralih ke wireless router, lalu ke switch, lalu ke router 2 menggunakan Cisco 2911, selanjutnya ke DSL, modem, lalu ke cloud, internet. Nah, untuk detail alur koneksi, di sini ada 6 angka. Yang kami gunakan di sini adalah menggunakan 6 angka. Yang pertama ada klien ke wireless router. Nah, menggunakan HP, laptop, bahkan PC. Untuk koneksinya via Wi-Fi 2.4 atau 5 GHz ke WRT 300N zona masing-masing. Autentikasinya hotspot voucher menggunakan mikrotik. Lalu untuk langkah kedua itu wireless router ke switch. WRT 300N mengirim paket lewat kabel UTP Cat6 ke switch 2960. Nah, setiap switch mengelola 2 wireless router.
langkah ketiga itu switch ke router 2911. Nah, switch ini mendistribusikan paket ke core router 2911 via UTP Cat6. Nah, router ini dia berfungsi untuk memeriksa router table. Langkah keempat itu router ke DSL modem. Router 2911 melakukan NAT atau disebut dengan ganti IP lokal ke IP public, lalu dikirim ke DSL modem. Langkah kelima, DSL modem ke cloud. DSL modem ini meneruskan trafik lewat koneksi fiber lalu atau DSL ke cloud, representasinya internet atau ISP. Langkah terakhir atau keenam itu dari cloud ke internet, trafik sampai ke server tujuan itu trafik sampai ke server tujuan menggunakan YouTube, game server, dan lain-lain, itu respon balik melewati jalur yang sama atau reverse loop. Nah, untuk slide selanjutnya, di sini ada IP address, skema pengalamatan jaringan. Di sini ada perangkat, model, interface, IP address, bahkan fungsi IP-nya. Nah, di sini ada cloud. Cloud ini model dari cloud ini cloud PT namanya. Terus interface-nya di internet, IP-nya ini otomatis. Terus fungsi IP-nya itu simulasi ISP. Untuk DSL modemnya, dia DSL modem PT, terus interface-nya menggunakan LAN. Untuk IP address-nya 192.168.10. Titik di sini bisa 0, bisa 1. Terus untuk fungsi IP-nya itu sebagai bridge ISP atau router. Nah, router kedua di sini ada dua router. Router 2 itu modelnya Cisco, sama-sama Cisco 2911. Nah, di sini yang router yang pertama itu SA0/0, terus yang router yang selanjutnya itu yang kedua itu SA0/1 LAN. Nah, untuk IP address-nya yang di atas itu menggunakan dari ISP, terus dari ISP yang otomatisnya, terus yang kedua itu menggunakan 192.198.10.1 sampai 24. Nah, fungsi IP-nya yang di atas itu untuk gateway utamanya sebagai router utama, terus yang untuk yang kedua itu sebagai gateway lokal. Switch, di sini ada switch 0, 1, 2 switch dan sama-sama menggunakan 296024 TB. Untuk interface-nya sama, VLAN 1, IP address-nya sama 29.168.10. Di sini titik 2, di sini titik 3, karena di routernya sudah menggunakan titik 1 seperti itu. Terus untuk fungsi IP-nya distribusi kanan sama, switch distribusi kiri. Nah, di sini ada router 0, router 3, router 4 sampai router 5. Nah, sama-sama menggunakan model WRFT 300N menggunakan interface LAN. Terus untuk IP address-nya sama 192.168.10. Di sini ada titik 11, 12, 13, dan 14. Nah, untuk fungsi IP-nya itu untuk memberikan
masing-masing zona atau masing-masing RT gitu. Untuk router pertama itu untuk router RT 1, untuk router kedua untuk RT 2, sama router keempat, 3, router kelima itu untuk RT 4 seperti itu. Terus di situ ada klien DHCP. Nah, untuk model di sini menggunakan laptop, PC, bahkan HP. Terus untuk interface-nya itu WiFi atau NIC. IP address-nya 192.168.1.x. Nah, X ini bisa 1, 2, 3, 4, 5 sampai angka 24. Terus untuk fungsi IP-nya auto via DHCP. Untuk pembahasan selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya itu ada 7 konfigurasi dan fitur jaringan di Kanarnet. Nah, yang pertama ada Network Address Translation, di mana tipenya itu adalah Dynamic NAT atau Path Overload. Kemudian sumbernya itu ada IP LAN 192.168.10.x, di mana ini adalah IP public one. Kemudian tujuannya itu disembunyikan topologi internal dari internet. Nah, selanjutnya itu ada konfigurasi IP net inside atau outside di router 2, FA0 per 0 dan FA0 per 1. Yang selanjutnya itu ada DHCP server, di mana pool usernya itu IP-nya ada 192.168.1.0/24, yaitu assign ke klien. Kemudian ada pool MGMT, di mana static manual per perangkat aktifnya. Kemudian ada list 24 jam, ini dapat diatur. Kemudian DNS-nya itu ada 8.8.8/8.8.4.4. Google ini adalah DNS Google. Kemudian ada QoS-nya atau Quality of Service-nya. Nah, di sini kualifikasi high-nya itu ada game online, di mana prioritas real time kurang dari 20 ms. Kemudian ada medium, itu ada streaming dengan bandwidth stabil 3-5 Mbps. Kemudian ada low, di sini ada browsing atau chat, antrian normal. Kemudian metodenya itu ada QU3 atau PCQ di router. Nah, selanjutnya ada hotspot dan keamanan, di mana outs-nya di sini adalah login voucher mikrotik per sesinya. Kemudian firewall-nya di sini blokir port scan dan traffic ilegal. Kemudian SSID Kanarnet RT01 sampai dengan RT04 per zonanya. Kemudian ada skalabilitasnya itu ada tambah AP baru atau akses point baru tanpa ubah core-nya. Nah, selanjutnya itu ada kesimpulan dan rekomendasi. Nah, untuk kesimpulannya sendiri itu topologi hierarki 3 layer menggunakan point to multi point. Kemudian perangkatnya itu 1 modem, 1 router, 2 switch, 4 wireless router. Kemudian kliennya itu kurang lebih 60 user, di mana perangkatnya itu ada laptop, PC, HP, dan cakupannya itu ada 4 zona RT. Kemudian ada bandwidth-nya itu ada 100 Mbps, 25 user dikali 4 Mbps, plus 30% overheat. Dan selanjutnya itu ada IP MGMT-nya itu 192.168.10.0/24, ini IP statisnya. Kemudian 192.168.1.0/24, ini adalah IP DHCP usernya. Kemudian ada QoS-nya itu ada high untuk game, medium untuk streaming, low untuk browse. Nah, rekomendasi pengembangannya sendiri itu ada penambahan akses point zona RT05 jika cakupan meluas. Kemudian ada upgrade bandwidth ke 200 Mbps jika pelanggan melewati 40 rumah. Kemudian aktifkan logging otomatis atau alert di Winbox untuk monitoring real time. Dan terakhir itu ada pisahkan SSID 2.4 GHz dan 5 GHz per zona untuk efisiensi spektrum. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kami.
Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.